Katanya pinjol mau bangkrut, tapi kok masih banyak pinjol yang diuntungkan dan banyak juga pinjol yang malah mengalami pertumbuhan perekonomian. Ya teman-teman, jadi dilansir dari artikel yang ada di bisnis.com dan ini sudah dilaporkan dari OJK juga ya teman-teman. Di sini diinformasikan bahwa OJK mencatat pertumbuhan pembiayaan industri pinjol per November 2022 yang artinya baru beberapa bulan yang lalu mencapai 50,30 triliun. Jumlah ini tumbuh sebesar 72,7% secara tahunan, sedangkan secara bulanan nilai itu meningkat 0,96 triliun dari posisi Oktober 2022 yang bernilai 49,33 triliun. Ini angka yang besar ya, tumbuh 72,7% dari tahun sebelumnya. Ini angka yang mungkin nggak bisa dibayangkan. Nah, orang mungkin berasumsi bahwa kok pinjol katanya mau bangkrut, semuanya mau bangkrut, tapi ternyata banyak juga yang merasa diuntungkan. Kita mungkin tahu lah ya, pinjol-pinjol mana yang bisa mendapatkan profit seperti ini dari total banyaknya pengguna. Nah, terus kemudian di sini ada informasi juga ya, kerja fintech peer-to-peer lending pada November 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% dan meningkat sebesar 0,9 triliun dibandingkan posisi per Oktober 2022 menjadi 50,3 triliun. Ini diungkapkan oleh Ogi, teman-teman. Ya, jadi ini merupakan informasi penting perlu kalian ketahui juga. Yang mungkin berharap bahwa pinjol akan bangkrut, ya nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa berdoa agar pinjol segera bangkrut, nggak apa-apa. Tapi kalian harus sadar juga faktanya seperti apa. Buat apa tujuannya kita mau tahu fakta? Bukan untuk menakut-nakuti kalian, bukan. Tapi tujuannya adalah kalian bisa berpikir realistis, menghindari cara-cara yang gak masuk akal yang bisa disebarluaskan oleh kebanyakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena banyak juga oknum yang bilang pinjol gak usah dibayar, gak apa-apa, stop bayar pinjol karena pinjol gak masalah. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik. Tetap itu mungkin terkesan seperti kayak ya mungkin ya semacam berita yang menggembirakan, tapi tetap kalian harus realistis ya. Tujuannya adalah agar kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kalian sendiri. Misal kalian mendapatkan kabar kayak kemarin contoh Kredivo mau bangkrut nih. Tahun 2023 Kredivo bentar lagi mau bangkrut. Faktanya dari tahun 2019 sudah dibilang bahwa Kredivo akan bangkrut. Nah, sekarang melewati pandemi bahkan bahkan banyak yang galbay, bahkan sekarang di tahun 2023 Kredivo masih belum ada tanda-tanda kebangkrutan juga. Gitu ya teman-teman ya. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya ya kita tidak boleh berasumsi dan akan memicu keputusan kita. Contoh misal akan bangkrut, ya udah kita utang tinggal sedikit, galbe aja lah daripada kita bayar rugi. Toh bentar lagi bangkrut dan kita auto lunas. Enggak gitu. Padahal kenyataannya ketika pinjol bangkrut, enggak mesti kalau misalnya itu bangkrut tiba-tiba kalian lunas, enggak gitu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi ya teman-teman. Ada dua syarat yang akan terjadi. Misal pinjol ini bangkrut dan pinjol ini tutup begitu saja dan operasional tidak ada sama sekali. Nah, maka kalian tidak akan ditagih. Pinjol ini bangkrut terus kemudian menjadi ilegal. Nah, kalian masih akan ditagih di sisi ilegalnya. Memang dia tidak akan beroperasi secara terang-terangan, tapi mereka masih akan terus menagih. Yang lain yang mungkin akan meresahkan lagi, pinjol tersebut diakuisisi perusahaan yang lain, yang mana tentunya kalian tetap harus bayar. Jadi, ini adalah asumsi saya. Kenapa saya membuat konten seperti ini? Karena kemarin ada yang bercerita nih teman-teman di DM Instagram bahwa ternyata dia ini gagal bayar, pemicunya cuma satu. Mendengar aplikasi A ya, aplikasi kredit pintar yang waktu itu sempat rame, itu mau bangkrut. Nah, dia utangnya itu tinggal 100 ribu, 200 ribu. Mengingat itu akan bangkrut, dia nggak mau bayar 200 ribunya. Yang mana sekarang utangnya jadi banyak dan utangnya juga akhirnya jadi kena slik OJK jadi bermasalah lah. Pokoknya banyak efek-efek lain yang dia terima hanya karena merasa berpikiran bahwa kredit pintar akan bangkrut dan dia bisa galbe dan akan otomatis lunas. Enggak teman-teman. Ini harapan saya di berbagai pinjol manapun, jika memang ada uangnya dan kalian memang ada sudah budgetnya, itu kalau kalian bisa bayar, bayar aja dulu. Kalau memang tidak bisa bayar, itu ceritanya lain. Karena saya tahu kalian nggak bayar itu pastinya kan mungkin kalian memang lagi kekurangan uang, memang nggak ada uangnya, memang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan. Ya nggak apa-apa, nggak usah dibayar, nggak masalah. Resiko terberatnya cuma slik OJK aja kok, nggak ada resiko lain-lain. Paling ya mungkin kalau kalian nanti mau kredit rumah akan sulit, mungkin kalau akan mengajukan pinjaman tempat lain akan sulit. Nah, itu aja resikonya, nggak ada resiko yang lain-lain yang akan memberatkan kalian bahkan sampai membuat kalian di penjara. Enggak teman-teman. Itulah makanya. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk bayar, ya kita bayar aja. Tapi kalau memang nggak ada, nggak usah dibayar, nggak masalah. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.